Sekarang balik lagi ke masalah vintage. Sis, I love you so much, you know that. Maksudnya bukan love dalam arti romance ya, tapi buat saya kamu tuh satu-satunya orang yang bisa dipegang di MAP. Karena kamu orang yang masih objektif, orang yang masih waras dan segala macamnya. Tapi jujur saya kecewa ketika itu. Malam-malam ketika itu saya lupa kita bahas konteks apa, sampai akhirnya ada omongan dari kamu bahwa waktu itu bahas banyak postingan-postingan yang makin lama makin ngawur. Kenapa kok bisa ke upload, ke posting di sini? Apakah moderatornya nggak melakukan penyaringan? Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya juga admin di satu grup. Ya saya admin di banyak grup sih, tapi ada salah satu grup saya membernya lumayan banyak gitu loh. Dan dengan grup sebanyak MAP itu nggak mungkin kalau postingan bisa langsung otomatis masuk sendiri tanpa di approve, karena isi spamnya pasti banyak. Di grup saya aja yang nge-spam banyak gitu. Jadi emang kita tiap hari harus ngeliatin mana yang bisa di approve, mana yang enggak gitu. Saya tanya, apakah moderator nggak melakukan penyaringan kah? Terus si Vintage bilang bahwa sistemnya Facebook error. Udah beberapa bulan sistemnya Facebook error, jadi postingan-postingan bisa masuk otomatis tanpa di approve. Saya bilang nggak mungkin, kalau postingan-postingan bisa masuk otomatis tanpa di-approve, isinya MAP itu pasti banyak spam sekarang. Tapi kan nggak itu yang terjadi, itu pasti dipilih. Dan si Vintage itu bilang bahwa enggak, beneran bisa masuk tanpa di-approve. Dia sampai nantang saya, coba kalau nggak percaya bikin postingan. That's why jam 2 malam, saya nyoba ngetes posting something di MAP. Dan emang malam itu ketika saya posting, langsung masuk tanpa di-approve gitu. Terus saya bilang, iya bisa masuk tanpa di-approve, tapi kok gak ada spamnya ya? Soalnya saya cepat cerita karena saya di grup yang lain juga jadi admin di sana dan spamnya banyak. Terus dia bilang, mungkin grup kamu gak sebanyak MAP anggotanya. Sis, grup saya yang saya kelola anggotanya jauh lebih banyak dari MAP. Kalau MAP cuma 50 ribuan, grup saya yang saya kelola itu anggotanya 64 ribu something. Sempat tertinggi menyentuh 90 ribu member. Dan itu saya kelola sendiri tanpa moderator gitu. Dan jadi kalau alasan saya sibuk, saya segala macam, nah ya oke lah, kesibukan tiap orang beda-beda, I won't judge gitu. Tapi anyway, saat itu saya memutuskan, walaupun a little bit cheesy, saya memutuskan percaya ke kamu. Sampai di jam yang sama, saya browsing, kamu ada jawab di satu komenan seseorang bilang bahwa, iya, sorry, postinganmu nggak bisa aku lolosin. Jadi aku melihat ada kontradiksi yang mana kamu di satu sisi kamu bilang sistem Facebook error, semua postingan masuk dengan sendirinya. Tapi pada saat yang bersamaan kamu ngomong ke orang bahwa sorry, postinganmu nggak bisa aku lolosin gitu. Dan itu dua hal yang bertentangan. That's why sorry. Maksudnya aku tahu sebagian besar moderator MAP orangnya keras dan segala macam, sebagian besar nggak punya integritas, sebagian besar tapi pembohong. Vintage, seriously, aku sama sekali nggak nyangka itu gitu loh. Dan yang parahnya adalah itu buktinya udah kuat, bahkan ketika waktu itu si si sayur asem atau Timbul Semarang kali ya, si Timbul Semarang, ketika saya ngomong itu dia menceritakan mana buktinya, siapa dengan ada goyonan. Ya kalau mereka minta bukti, saya punya bukti banyak, saya tinggal kirim aja. Dan ketika saya kirim bukti, diem tuh akhirnya semua nggak bisa jawab. Dan saya punya bukti otentik pada saat yang bersamaan. Lucis, kamu bilang bahwa sistem Facebook error, nggak bisa apa semua postingan masuk otomatis tanpa di approve. Tapi pada saat yang bersamaan kamu bilang, sorry pak, postingan yang tadi aku nggak bisa approve dulu. Jadi yang mana yang harus saya percaya gitu. That's why malam itu harusnya pagi saya bangun jam 5 untuk survei lokasi, karena saya ada kerjaan kan. Gara-gara itu saya nggak bisa tidur seharian. You break my heart. Satu-satunya harapan saya di MAP supaya MAP tetap sane, tetap waras, ternyata sekarang jadi pembohong. Dan saya kecewa waktu itu. Saya sedih banget. Dan saya bilang, that's why kalau kalian sadar, saya baru mulai kasar setelah itu, bahwa MAP nggak lebih dari sampah sekarang. Dan nggak berhenti di situ. You even got worse.
bahkan jauh lebih buruk sekarang. Saya ingat saya pernah komen di grupnya si P-Network yang bilang bahwa Titus akunnya banyak gitu. Dan menurut saya kalau kamu berani ngomong, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan omonganmu. Ya dia bilang Titus satunya banyak, saya mintain toh. Ya buktinya mana kalau emang Titus satunya banyak? Kasih bukti segala macam. Nah waktu itu ada orang namanya Dewantara Budiman, saya nggak tahu dia siapa. Dia ikut-ikutan komen di situ, ikut-ikutan komen dengan komennya sih dia bilang Titus akunnya banyak, ya kan? Jadi saya kira dia orang Pi karena saya nggak tahu dia siapa dan segala macam. Jadi ya saya terus akhirnya bilang ya kalau saya mention dia lagi ya kalau emang situ punya bukti Titus akunnya banyak kasih aja. Kalau misalnya nggak ada ya udah ketahuan kan kamu bullshit, kamu bohong gitu. Tapi ternyata yang saya nggak tahu adalah si Dewantara Budiman itu ternyata orang MAP. Saya baru sadar ketika dia nge-tag akun saya yang Hartono Peter. Bayangkan, saya lagi belain moderator MAP yang dituduh macam-macam di grup P-Network. Tapi orang MAP sendiri itu ngenusuk saya di situ gitu. Untung akun saya bukan akun alter loh. Akun Peter bukan akun alter. Akun Peter sama akun Hartono Peter sama aja. Tapi dia ngedoxing FB saya Hartono Peter di ladang musuh, di mana saya lagi nyerang musuh itu. Saya lagi nyerang musuh itu tanda kutip gitu. Bisa kebayang nggak sih gobloknya? Aku lagi belain temenmu loh. Titus lagi difitnah, punya banyak akun segala macam. Aku lagi nantangin. Punya buktinya nggak? Kalau punya buktinya kasih. Dan dia nggak bisa jawab. Lah kok kalian malah ikut-ikutan nyerang saya? Malah nanya buktinya ke saya. Mana buktinya Titus punya akun banyak lah? Ya ngomong siapa? Maksudnya segoblok itukah kamu? Belakangan dan saya baru nyadar itu ketika si Dewantara Budiman ini ngobrol-ngobrol sama si Moms Yolanda yang mana aku tahu si Moms siapa Yolanda itu orangnya MAP gitu. Mereka berdua ketawa-ketawa, tek-tekan dan segala macem, nge-mention akun saya yang Hartono Peter di grup lawan. Dan saya baru nyadar bahwa oh ini orang MAP ternyata. Maksudnya segoblok itu kah? Mereka nggak bisa lihat konteks kan? Kamu nggak bisa lihat konteks. Aku lagi belain temenmu di situ. Dan saya tipenya gitu. Kayak saya bilang tadi kalau saya doing something good sama orang, saya nggak pernah komen-komen kok. Saya bahkan nggak bilang sama Titus kok saya belain di sana. Saya baru bilang belakangan setelah saya emang bener-bener nggak habis pikir sama grup kalian gitu. Bahkan ketika si Vince TJ diserang orang-orang gara-gara Vince TJ pernah daftar untuk mempelajari sistem di sana, saya belain Vince TJ karena saya tahu dia nggak salah. Tapi kalian malah nusuk saya di kandang lawan ketika saya lagi belain teman kalian. Buat aku tuh kalian goblok. Dan tahu yang lebih parah apa? Dua orang itu suruhan dari Vince TJ. I mean wow. Bukan cuma bohong, tapi sekarang kamu juga menyuruh orang untuk menyerang orang lain. Sis. That's why I said you are very low now. Dan gak ada yang lebih menyedihkan daripada kamu menyerang orang lain atau membenci orang lain karena suruhan dari orang. Kalau kamu benci seseorang karena kamu emang gak suka sama kelakuannya dan segala macam, saya masih bisa ngerti gitu. Tapi kamu membenci dan menyerang orang hanya karena disuruh orang, itu saya asli gak ngerti logika kalian di mana. Nah, saya sedih sih, termasuk yang masalah Questnet sis. Sebenarnya kalau kapan hari ada postingan mengenai ibu-ibu yang disuruh minta maaf di Questnet, ya saya menjelaskan gitu loh tentang Questnet sebenarnya legal dan emang kalau ibu-ibu itu menyerang Questnetnya, Questnet bisa menuntut balik gitu loh, karena Questnetnya legal dan yang bikin sistem ngawur-ngawur itu bukan Questnet, itu di leadernya yang mana istilah mereka independen representatif yang mana itu terpisah dari Questnet gitu loh. Saya sudah menjelaskan itu semua dan di komentar saya, tapi komentar saya waktu itu dihapus. Saya nggak tahu siapa yang hapus, mungkin sis TJ yang hapus karena saya ngasih artikel bahwa Questnet sebenarnya udah legal. Tapi nggak cuma artikel itu aja, kalau kamu baca, kalau sis baca di bawah itu saya juga tulis kok Questnetnya secara perusahaan legal, tapi Questnet
punya yang namanya independen representatif. Ya saya jelaskan tuh PT Amoeba dan segala macam, yang ngawur-ngawur PT Amoeba, dan PT Amoeba sebenarnya nggak ada hubungan secara kerjasama perusahaan dengan Questnet dan segala macamnya gitu. Kalau kamu baca, kamu harusnya ngerti. Bahkan saya sampai terakhir di komentar saya bilang, kalau sampai saya nulis kayak gini dan masih ada yang nggak ngerti, dah mbowis kudu piye. Dan ketika saya tulis itu ada satu orang yang komen, iya emang yang terjadi sebenarnya kayak gini dan segala macam. Tapi si Vintage tersinggung dan marah dengan bilang bahwa kamu ngasih beritanya nggak valid, bahwa katanya Questnet legal. Dan saya sampai kasih artikel bahwa Questnet legal secara perusahaan legal. Dan tahu nggak yang lucu apa? Kamu mention nama PT Amoeba. Yang mana saya udah jelaskan di atas bahwa PT Amoeba itu support sistemnya dan segala macam, dan kamu masih nggak nge. Itu artinya kamu nggak baca komentar saya. Kamu nggak baca, tapi kamu cuma ngeliat satu link yang saya share, terus kamu langsung nge-delete komen saya. Sementara kalau kamu baca dengan detail, kamu akan ngerti duduk permasalahannya di mana. Itu loh. Dan kalian semua, dan yang lebih parah adalah ingat si goblok yang namanya Heho itu? Dia kan ngata-ngatain saya IQ 75 sekolah dan segala macem. Ya, sebagai orang yang dikata-katain, ya saya ngasih argumen dong bahwa kalau IQ 75 sekolah, saya nggak mungkin dong dapat penghargaan karya ilmiah remaja di Istana Negara waktu itu. Dan karena ini benar, saya waktu SMA ikut karya ilmiah remaja, saya bikin alat ukur kadar logam krom waktu itu. Judul penelitiannya adalah rancang bangun alat ukur logam krom pada limbah elektroplating. Nah, dan saya beneran pernah diundang ke Jakarta, ke Istana Negara untuk menerima penghargaan dari Pak Presiden. Waktu itu kebetulan presidennya udah Pak Habibie, dan saya sempat difoto bareng sama Pak Habibie. Dan saya bilang, ya kalau IQ saya 75, saya nggak mungkin diundang ke Istana Negara dapat penghargaan karena karya ilmiah. Dan kamu ngomong istana tempat topeng monyet, itu artinya kan kamu ngatain Istana Negara kita tempat topeng monyet gitu. Oke. Dan karya ilmiah remaja saya ini, kalau kalian nggak percaya sama saya ya, kalian bisa datang ke LIPI atau BPPT, Biro Pusat apa Teknologi gitu loh, saya lupa. Angkatan 99 2000, kalian cari deh penelitian Hartono Peter dari Surabaya. Ada di sana, LIPI dan BPPT itu dua lembaga yang dipercaya negara ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sama Badan Penerapan apa Teknologi gitu, saya lupa. Dan saya menang juara 2 waktu itu di Indonesia. Cari deh, kalau kalian emang gak percaya saya loh. Kalau kalian bilang itu foto cuma editan, seperti kata Vintage, cari. Kalau kalian di Jakarta datang, kalau kalian punya channel atau kenalan ke LIPI atau BPPT, datang sana tanyakan beneran nggak ada penelitian rancang bangun alat ukur logam krom pada limbah elektroplating by Hartono Peter. Tanya, biar kalian tahu saya nggak cuma asal ngomong. Kamu tanya linknya di mana? Padahal linknya jelas-jelas ada di situ, dia nge-share. Aku cuma tinggal kasih ini loh linknya, makanya kalau ada berita lain kali jangan asal komen, dilihat dulu, wong linknya jelas-jelas di sana kok. Gitu loh. Dan ketika saya ngomong kayak gitu, kamu tuh kayak berubah jadi orang yang santun banget, manggil saya dengan sebutan Anda, manggil saya dengan sebutan Bapak, dan segala macam dengan sebegitu santunnya. Dan saya kayak ngeliat kamu orang yang berbeda, bahkan kamu ngomong cacok aja enggak waktu itu, bener-bener sopan santun. Dan saya juga bilang, ya jangan lupa kamu pernah ngatain istana kita sebagai istana tempat topeng monyet loh. Dan si Vintage bela kamu gitu loh. Jadi ketika saya cuma bilang bahwa ngingetin bahwa si Hewo pernah ngatain Istana Negara itu istana tempat topeng monyet, si Vintage belain. Bahwa dia bilang, kamu kok malah nyerang personal? Kan dia cuma bilang istana, kan istananya macam-macam, belum tentu istana negara, belum tentu istana di Indonesia dan segala macam. Capture-nya ada sih, saya bilang saya diundang di Istana Negara karya ilmiah ya, karya ilmiah remaja di sekolah. Di mana lagi coba kalau nggak di Indonesia? Maksudnya itu loh. Ada temen yang salah, selama itu kubu kalian akan belain mati-matian. Tetapi di mana kamu waktu si Luxembourg itu ngancem saya mau take down akun saya? Tapi di mana kamu ketika seorang-orang bilang saya dikatakan anak pelacur? Di mana kamu ketika si Hewo bilang blok, cok? Di mana kamu waktu Edi Junaidi bilang saya SJW sakit jiwa stres? Di mana kamu?
Nah, di titik ini saya dan Heho sempat berdiskusi. Kita berdiskusi lagi, melanjutkan diskusi yang sebelumnya mengenai PT BES ponzi apa bukan. Di akhir diskusi adalah kita akhirnya sampai pada satu kesepakatan bahwa iya, PT BES bukan ponzi, tapi dia emang cenderung bisa diarahkan ke skema piramida yang mana juga merugikan. Dan waktu itu si Heho ya oke itu di postingan yang dia juga komentar masalah YouTube saya ya. Ini di postingan yang tadi. Waktu itu si Heho juga akhirnya diem gitu loh. Yang mana saya kira oke, dia udah ngerti bahwa saya juga nggak belain PT BES kok. Saya juga bilang dalam pelaksanaannya emang ada yang salah, dalam pelaksanaannya emang ada yang melanggar hukum, dalam pelaksanaannya emang banyak leader-leadernya yang emang agak ngawur gitu loh. Saya kira udah sadar dia bahwa ya saya ada di kubu yang sama gitu loh untuk mengedukasi. Tapi ternyata si goblok bangsat ini nggak stop loh. Di beberapa kesempatan lain dia masih ngata-ngatain saya. Dan senjata pamungkas saya adalah kasih bukti satu aja. Satu aja, kapan saya belain ponzi, kapan saya main PT BES seperti yang kamu tuduhkan. Kasih bukti satu aja. Dan ini sudah masuk bulan ketiga, bulan keempat saat video ini dibuat. Nggak ada satu bukti, tapi apa ya? Tapi tuduhan dan mulutnya jalan terus. Dan masih didukung sama moderator tercinta kalian. Luar biasa MAP. Makanya kalau saya bilang MAP bukan lagi masyarakat anti ponzi tapi manipulatif dan provokatif, ini salah satu alasannya gitu loh. Iya, dan belakangan saya ternyata baru tahu kalau si Heho ini ternyata baru belajar ponzi, baru belajar apa itu ponzi ketika ia baru gabung dengan MAP gitu loh. Jadi dia anak baru, tapi kalau diomongin sama orang, dia gak mau dengerin, malah ngeyel, terus nyerang gitu. Dan sebenarnya wajar yang dialami oleh si Heho itu ada namanya adalah Dunning-Kruger effect ya, di mana saat orang baru belajar sesuatu dia merasa paling tahu semuanya. Ada kurvanya sih, dan itu emang dialami semua orang gitu loh. Jadi ya orang-orang seperti ini kalau misalnya nggak ada yang ngingetin, dia kan terus yakin dengan kesalahan dia gitu loh. Dan apa yang kalian lakukan dengan mendukung teman-teman kalian yang salah, itu sebenarnya bukan menolong mereka, itu malah menjerumuskan mereka sebenarnya. Sebaiknya kalau emang teman kalian salah, ya ingetin lah. Dan untuk Vince TJ, kamu pernah bilang bahwa kamu sekarang berubah kayak gini gara-gara saya. Saya nggak percaya itu sih ya. Maksudnya kalian lihat sendirilah apa yang sudah kalian lakukan ke saya di grup. Udah mencaci maki, ngedoxing, segala macem. Saya juga nggak kepikiran tuh untuk berbuat apa ya, jahat, jelek ke kalian atau nyuruh orang ngebully kalian atau segala macam. Enggak. Kenapa ya? Karena saya nggak mau tindakan saya diatur orang lain. Saya yang menentukan diri saya sendiri loh. Saya mau jadi orang yang baik, bukan karena saya mau dilihat orang baik, enggak, tapi karena saya mau menegaskan diri saya bahwa enggak, saya emang nggak mau, aku nggak mau melewati batas itu. Jadi saya nggak percaya dengan istilah orang jahat atau orang baik yang tersakiti. Enggak, baik apa enggak itu pilihan kok, dan kamu punya pilihan sebenarnya, tapi kamu sudah memilih jalan yang satunya. Begitulah kira-kira. Dan yang lebih miris adalah kamu membela teman-temanmu itu dengan kelakuan seperti itu dengan alasan yang sangat konyol. Dan bilang, bercanda aja kamu tersinggung, bercanda aja diambil hati, atau apalah istilahmu waktu itu. Sis, aku dikatakan anak pelacur loh, goblok, tolol, idiot, bego, pembohong, nggak bisa bedain kemampuan waktu itu nggak berkembang, jadi nggak bisa bedain kata-kata kiasan dan segala macam dan semua hal yang melecehkan gitu. Dan justifikasi kamu cuma segampang bercanda aja kok gitu. Wow. Berarti dengan kata lain, dengan logika yang sama, aku boleh dong ngatain kamu kayak gitu, dikatain anak pelacur.
Gimana rasanya kalau kamu dikatain, kamu tuh anak pelacur, goblok, tolol, idiot, dan kamu pembohong. Jadi kasihan anak-anakku dibesarkan oleh ibu pembohong yang menggadaikan integritas dan harga dirinya untuk belain teman-temannya yang salah. Terus aku bilang, canda. Kenapa sekarang jadi gak lucu lagi kan kalau hal itu terjadi ke kamu? Jadi ya, kenapa harus kayak gitu? Maksudnya, kalau kamu bisa sharing something yang positif, kalau kamu bisa gak menyakiti orang, kenapa harus menyakiti orang sih? Perlakukan orang lain sebagaimana dirimu ingin diperlakukan. Itu kenapa saya nggak pernah ngata-ngatain orang sampai dia mulai duluan. Ya udah, aku ikutin cara bermain dia. Mungkin itu bahasa yang dia bisa terima, tapi selebihnya silakan dibaca deh. Saya open banget kok, saya nggak pernah hapus komen, saya nggak pernah tinggal komen seperti yang saya bilang. Baca aja komen-komen saya, baca tanpa asumsi, tanpa persepsi, baca aja. Dan saat kalian baca, kalian akan ngerti maksud saya. Dan nggak tahu kalian masih punya malu nggak gitu setelah kalian ngerti maksud saya. Dan beberapa di antara kalian mungkin hapus komen setelah itu kayak yang sudah-sudah gitu. Tapi ya kalau yang lain-lain saya sih nggak heran, karena ya emang mereka nilainya segitu. Tapi kamu beneran deh, kamu bener-bener sudah berubah banyak dari 1 tahun yang lalu kita berkomunikasi lewat chat. Dan aku sedih. Nah, ini terus yang lucu lagi dari kamu sih adalah bahwa aku dibilang caper sama kamu. Permasalahannya adalah yang bikin postingan tentang aku itu temen kamu. Yang ngetek aku di postingan orang itu temen kamu. Terus aku cuma jawab postingan itu. Saya cuma menjawab postingan dia. Saya cuma menjawab tagnya dia. Kenapa kok saya dibilang caper ya? Kalau dia nggak ngetek, saya juga nggak akan jawab kok. Kalau misalnya dia nggak bikin postingan, saya juga nggak akan jawab kok. Saya hanya merespon apa yang dilemparkan ke saya. Terus kenapa saya dibilang caper? Itu saya nggak ngerti logika berpikir kamu sekarang. Beneran serius. Kamu udah berubah banget dari setahun lalu yang kita chatan di apa DM-nya Facebook gitu. Kamu sudah berubah banget gitu loh. Sekarang aku nggak kenal kamu sama sekali loh. Dan saya ingat aku pernah bilang kamu jangan sampai berubah kayak mereka ya. Maksudnya mereka adalah moderator yang lain dan you turn just exactly like them now. Dan aku nggak ngerti. Dan kalau mau caper, come on, aku nggak perlu caper di grup MAP, ngapain sih? Gitu. Nama saya sudah ada di IMDb. Buat yang nggak ngerti IMDb itu apa, IMDb itu Internet Movie Database. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang perfilman dan segala macem itu selama mereka udah beneran di dunia film, mereka namanya akan tercatat di sana. Aku udah punya nama di sana. Gitu. Ngapain aku caper di grup MAP juga? Maksudnya secara benefit juga aku gak dapat benefit apa-apa kok. Dibully, diserang, iya malah. Di doxing, di teror. So anyway, saya nggak ngerti pola pikirmu gitu sis. Serius beneran. Kamu seakan-akan udah jadi orang yang berubah gitu. Oh ya, berbicara masalah keuntungan, si Heo itu juga saya sempat kasih dia waktu itu akhirnya kita bahas lagi tuh di postingannya dia Sopan. Kita bahas lagi tuh mengenai ponsinya PT Best. Saya ngasih link video saya ngobrol sama si Om Heri Misi waktu itu karena saya juga penasaran menurut Om Heri yang pakarnya PT Best. Kan Om Heri sering konfrontasi anggota PT Best tuh. Saya pengen dengar dari Om Heri itu PT Best ponsi apa bukan. Ternyata emang Om Heri sama saya sependapat loh. PT Best bukan ponsi, tapi emang dia punya kecenderungan ke arah skema piramida gitu. Nah, ketika saya ngasih link itu ke Heo bilang nggak usah pakai YouTube orang untuk menjelaskan statementmu. Kenapa? Kamu nggak bisa jawab sendiri. Itu kan sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kalian itu nggak pernah baca apa yang saya tulis. That's why kalian selalu salah paham sendiri gitu.
Seandainya kalian baca, seandainya si Heo mau baca, mau ngeklik aja YouTube-nya, dilihat, oh isinya itu muka saya, bahkan channelnya channel saya yang kalian share, yang kalian kata-katain. Kalau lu mau buka itu aja, kamu tahu kok itu channel YouTube saya. Tapi dia bilang nggak usah pakai YouTube orang lain untuk bahasnya. Dari situ saya tahu bahwa kalian emang nggak pernah baca komen orang-orang. Kalian cuma berdasarkan asumsi kalian sendiri. That's why saya bilang bahwa ketika ada orang yang bilang tumben lu bener bang, kalau saya ngomong sesuatu yang bener ya, tumben lu bener, saya selalu bilang saya konsisten selalu kayak gini kok. Asumsi kamu ke saya yang berubah. Coba silakan dibaca lagi komen-komen saya yang dulu-dulu, tapi bacanya tanpa asumsi. Kamu akan dapatkan saya yang sama kok. Dan ya itulah si Heo sama sekali nggak baca, sama sekali ya, even si Vintage pun nggak baca komen-komen saya. Bahkan si Wisnu saya yakin juga dia nggak baca. Mereka lebih sibuk untuk mengcounter saya daripada membaca apa yang saya tulis untuk mengerti. That's why nggak heran kalau kalian selalu berantem loh, karena kalian nggak pernah mencoba memahami apa yang dimaksud sama lawan bicara kalian. Kalian sudah sibuk dengan asumsi kalian sendiri, yang mana asumsi kalian sering kali salah. Dan asumsi kalian yang salah itu kalian posting, kalian kirim opini ke orang-orang supaya orang-orang punya asumsi yang salah juga. Dan orang-orang di grup MAP pada kemakan semua. That's why I said grup ini isinya orang-orang yang gampang diprovokasi, gampang digiring opini. Lalu pertanyaannya, bedanya di mana kalian sama Bebek Dungu? Sama aja kan? Sama-sama gampang digiring opini, sama-sama gampang dikasih satu pancingan. Kalian nggak akan riset, kalian nggak akan tanya, nggak akan apa, langsung nyerang. Disuruh nyerang, disuruh nge-spam. Apa bedanya kalian sama Bebek Dungu? Yang selama ini kalian serang nggak ada. Saking aja kalian saat ini memperjuangkan jalur yang benar menurut kalian. Tapi kalau one day kayak si Wisnu lakukan, kalian disuruh menyerang seseorang yang mana asumsi dia salah, kalian serang juga kok. Kalau one day tiba-tiba kalian disuruh apapun, kalian akan nurut. Kalian nggak beda. Oke, ini video udah lama sekali. Aku nggak tahu kalian ada yang nonton sampai akhir ini apa enggak. Tapi itulah unek-unek saya. Semoga udah tersampaikan semua dan semoga ini video terakhir yang saya buat. Semoga nggak ada yang nambah-nambah lagi si goblok-goblok itu di grup. Saya sebenarnya nggak suka sih ngomong orang goblok gitu. Tapi ya gimana lagi, kalian sudah sering saya ingatkan. Saya selalu ngingetin kalian loh, stop dibaca lagi, stop mempermalukan diri sendiri. Tapi kalian bangga mempermalukan diri sendiri kok. Bangga pamer ketololan. Ya begitulah jadinya. Satu lagi, channel YouTube ini, kenapa saya bikin channel YouTube baru? Karena saya si Heo si bego bangsat itu, ketika saya share dia link YouTube saya, dia tanya ke saya, apakah etis ngambil AdSense dari edukasi? Dan saya tunjukkan dong channel saya nggak dimonetize. Emang channel saya waktu itu saya nggak pernah monetize dan saya nggak kepikiran monetize gitu. Pertanyaan saya satu, apa kabar Pak Chandra Teja ya? Pernah nggak sih situ protes sama Chandra Teja? Kok YouTube-nya di AdSense-in dari edukasi orang, apakah etis? Atau mungkin mau saya tanyakan, Pak Chandra, saya mau tanya, apakah etis Pak dapat AdSense dari edukasi orang? Itu titik pertanyaan dari Heo ya. Balik lagi, seperti saya bilang, kalau yang melakukan kelompok kalian fine-fine aja. Tapi kalau yang melakukan orang lain, walaupun sekupu sama kalian tapi caranya berbeda, bahkan saya untuk ngadsensin YouTube saya sendiri yang hasil kerja saya aja, kalian menanyakan apakah etis. Wow. Pertanyaan saya gini, misalkan ada seorang yang pernah main Ponzi, kemudian dia sadar bahwa Ponzi itu salah, tapi dia nggak punya keahlian lain, atau ketika dia sadar Ponzi itu salah, dia kepingin memberitahu orang-orang, tapi kalau dia cuma membuat konten aja tanpa penghasilan, dia nggak punya penghasilan lain, akhirnya YouTube-nya dimonetize gitu loh. Terus kalian protes juga gitu, bahwa YouTube-nya nggak boleh dimonetize karena itu YouTube edukasi. Terus pertanyaannya, dia main Ponzi salah, dia cari duit dengan cara yang benar bikin YouTube edukasi juga salah di mata kalian. Terus dia harus kayak gimana gitu? Dia harus apa? Jawab Heo. Dia harus ngapain kalau gitu?
Itu yang saya bilang, saya nggak ngerti logika berpikir kalian gitu loh. Orang main ponzi salah ya, emang salah. Kalian protes, oke lah. Kata dia berhenti main ponzi, dia bikin konten yang menceritakan pengalaman dia main ponzi mungkin, dan mengingatkan orang tentang bahaya ponzi mungkin, dan karena kontennya edukasi nggak boleh dimonetize gitu. Terus dia dapat uang dari mana? Dia main ponzi lagi, salah lagi kan? Dia monetize YouTube-nya, salah lagi menurut kamu gitu. Terus dia harus ngapain? Gitu. Mungkin kamu masih kecil, jadi kamu nggak ngerti susahnya cari uang gitu ya, susahnya bekerja gitu. One day saat kamu mulai bekerja, kamu akan ngerti kok. Dan saya harap kamu nggak nasib kamu lebih beruntung daripada orang-orang itu loh. Karena kalau orang itu punya nasib yang enak dan beruntung, saya yakin nggak ada orang yang mau main ponzi kok. Nggak ada orang yang mau main multi level. Karena main multi level tuh nggak semudah yang mereka omongin loh. Kamu harus kerja keras, bahkan dari pagi sampai malam, tidur cuma 2 jam, 3 jam setiap harinya. Dan nggak banyak orang bisa melewati itu.